Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Feren Gebi Farera dengan NPM 25411050. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam. Cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam yaitu landasan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam atau Manan. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat. Dalam perspektif Islam, Khursyid Ahmad. Ada juga pengertian ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah disampingkan alasan dan pengalaman. Dari N. Siddiqi. Definisi yang terakhir, ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Dari Hasanul Zaman. Tujuan ekonomi Islam yang pertama ada meningkatkan ekonomi lebih makmur, dua menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, dan menciptakan keekonomi umat yang mandiri. Prinsip dan nilai dasar ekonomi Islam yang pertama ada tauhid, dua keadilan, tiga kenabian, dan mahat atau hasil. Ada sidik atau jujur, amanah dan percaya, fatonan atau cerdas, tablik atau penyampaian. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang pengertian bank syariah. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Next, ada prinsip syariah. Pasal 1/13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyampaian dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Ada 5 prinsip bank syariah. Yang pertama, prinsip bagi hasil mudharabah, yang kedua prinsip penyertaan modal atau musyarakah, yang ketiga ada prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan murabahah, yang keempat ada pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah, dan yang terakhir ada pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa itakna. Yang selanjutnya ada peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Next, ada fungsi bank syariah. Yang pertama, ada manajer investasi, bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimbau karena besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat beruntung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Yang kedua, ada jasa keuangan. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar energi kontak atau sewa. Contohnya meliputi letter of guarantee, wire transfer atau letter of credit, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada investor.
Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad mubahabah, sewa menyewa leasing, musyawarah, akad mudharabah, akad salam atau istisna, pembentukan perusahaan, atau akuisisi, pengendalian atau kepentingan lainnya dalam rangka mendirikan perusahaan. Yang selanjutnya ada fungsi sosial. Konsep perbankan dalam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana qard, pinjaman kebajikan, atau zakat, dan dana sumbangan sebagai dengan prinsip-prinsip Islam. Next, selanjutnya ada definisi penggadaian syariah atau RAHN. Menjadi suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang-barang tersebut atau sebagainya. Yang kedua ada murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Yang ketiga ada marhun, yaitu barang jaminan. Syaratnya ada mempunyai nilai menurut syariat, B. harus ada pada waktu akad, C. harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Ada fungsi BMT, yaitu baitul mal. Bait adalah rumah, mal adalah harta. Jadi, artinya menerima titipan dana zakat, infak atau sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah. Kalau baitul tamwil, yaitu bait adalah rumah, at-tanwil yaitu pengembangan harta. Next, ada prinsip pasar modal syariah. Yang pertama ada pembiayaan investasi pada aset kegiatan usaha yang halal, spektif, bermanfaat, dan dilakukan dengan bagi hasil. Yang B, ada uang, adalah alat bantu pertukaran nilai. Yang ketiga, ada akad yang terjadi antara pemilik harta investor dengan pemilik usaha dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar. Yang D, ada investor dan emiten. Tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Dan yang terakhir ada investor. Investor maupun bursa tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran maupun dari segi permintaan. Sekian video presentasi dari aku. Penjelasan tadi semoga bermanfaat dan semoga kalian mengerti. See you the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.